Halo teman-teman, kembali lagi bersama Xfan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pada teman-teman noun clause yang jenisnya question, yes no question ya teman-teman, yang berfungsi sebagai objek. Nah sebelumnya teman-teman tahu nggak noun clause itu apa? Nggak tahu emangnya apa sih? Noun clause adalah anak kalimat atau dependent clause atau subclause yang difungsikan sebagai noun. Jadi noun clause ini memiliki fungsi yang sama dengan noun teman-teman. Nah, sekarang noun clause yang jenisnya yes no question yang berfungsi sebagai objek ini memiliki conjunction if atau whether. Nah, ini apa sih perbedaannya? Kalau untuk objek of verb ya teman-teman, objek dari kata kerja. Nah, ini whether bisa digunakan, if juga bisa. Tapi if ada pengecualian teman-teman. Conjunction if hanya bisa digunakan khusus setelah certain verb atau kata kerja tertentu teman-teman. Yang pertama, certain verb of reported speech. Nah, terus yang kedua, certain verbs of mental activity teman-teman. Nah, ini anggota-anggotanya. Jadi teman-teman, conjunction if dapat digunakan sebagai variasi menggantikan whether walaupun dia konteksnya informal atau tidak resmi. Nah, dia dapat digunakan jika terletak setelah certain verbs of reported speech. Nah, ini anggota-anggotanya teman-teman. Ada announce, memberi, memberitahukan. Terus ada ask, bertanya. Terus ada debate, mempertimbangkan. Terus ada explain, menjelaskan. Indicate, mengindikasikan. Inquire, menanyakan. Mention, mengatakan. Reveal, memperhatikan atau mengungkapkan ya teman-teman. Terus ada say, mengatakan. Terus ada state, menyatakan. Suggest artinya menyatakan, dan tell artinya mengatakan. Nah, ini adalah anggota certain verbs of reported speech. Terus berikutnya certain verbs of mental activity. Nah, ini anggotanya ada care, choose, consider, decide, determine, doubt, find out, hear, judge, know. Terus berikutnya ada learn, notice, observe, see, wonder. Nah, ini semua adalah anggota certain verbs yang dapat diikuti conjunction if teman-teman. Sekarang, agar teman-teman mudah memahaminya, saya akan memberikan contoh kalimatnya. Contohnya, he said, whether, atau if, his friend was bringing the children. Nah, coba teman-teman perhatikan. I ini posisinya apa teman-teman? I ini posisinya adalah subjek. Terus said ini adalah verb, main verb ya teman-teman. Terus whether atau if ini conjunction, his friend subjek, was bringing ini verb, the children ini objek. Jadi whether atau if sampai the children ini adalah noun clause, conjunction, subjek, verb dan objek teman-teman. Noun clause yang fungsinya sebagai objek. Objek apa ini? Objek dari verb atau kata kerja. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini conjunction-nya bisa pakai whether. Kalau informal bisa pakai if. Dengan catatan apa teman-teman? Dengan catatan verb-nya atau kata kerjanya anggota apa teman-teman? Anggota certain verbs. Nah, ini dia anggota dari apa teman-teman? Certain verbs of reported speech, yaitu say ya teman-teman. Jadi said untuk verb 2-nya. Oh gitu ya. Iya ya, sekarang saya mengerti. Jadi kalau dia anggota certain verbs, berarti dia bisa digunakan. Dianya apa teman-teman? Dianya adalah conjunction if. Nah, benar. Sekarang agar teman-teman semakin paham, saya tambah contoh lagi. Udin asked if atau whether, Johan would come on time.
Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Udin ini adalah subjek. Nah, asked ini adalah verb, main verb ya teman-teman. Terus if atau whether sampai on time ini adalah non clause yang posisinya sebagai objek of verb teman-teman, atau objek dari kata kerja. Jadi, if atau whether ini adalah conjunction yang digunakan. Ini boleh nggak sih teman-teman pakai if? Nah, coba teman-teman ingat-ingat. Asked ini adalah anggota certain verbs atau enggak? Itu sepertinya iya deh. Nah, coba kita lihat teman-teman. Ternyata benar teman-teman. Asked adalah anggota certain verbs of reported speech. Nah, inilah kenapa saya harapkan teman-teman hafal anggota certain verbs agar mempermudah teman-teman untuk mengidentifikasi atau menggunakan verbs atau kata kerja yang dapat diikuti oleh conjunction if. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi teman-teman. Contohnya, I do not atau don't know if atau whether Dika has gone or not. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. I ini adalah subjek. Nah, no ini adalah verb ordinary ya teman-teman. Nah, terus if atau whether sampai not ini adalah non clause yang fungsinya sebagai objek. Objek dari apa sih teman-teman? Itu objek dari verb. Bener, objek of a verb. Nah, ini no ini bisa nggak sih diikuti dengan if? Itu bisa, karena dia adalah anggota certain verbs. Nah, coba kita buktikan teman-teman. Beneran nggak sih dia anggota certain verbs? Nah, ternyata dia anggota bukan teman-teman. Dia anggota. Nah, bener. No adalah anggota certain verbs of mental activity. Nah, gimana teman-teman? Sekarang paham kan? Iya, sekarang saya sudah tahu kata kerja atau verbs yang bisa diikuti oleh conjunction if. Nah, bagus teman-teman. Sekarang teman-teman sudah bisa tahu kapan bisa menggunakan conjunction if. Kalau whether ini selalu bisa digunakan. Nah, sekarang karena teman-teman sudah tahu penggunaan conjunction whether atau if untuk noun clause yang jenisnya yes no question yang berfungsi sebagai objek of verb teman-teman. Berikutnya saya akan sharing pada teman-teman noun clause yang jenisnya yes no question yang berfungsi sebagai objek of preposition pada video berikutnya.